sudah habis 90, tinggal 10 yang mestinya untuk anak, dihabiskan scroll. Sabar, dia scroll semua. Sampai akhirnya dua gendangnya, kalau tidak handphone itu mati, dia mati. Jadi potensi yang pertama yang mesti dijaga supaya perempuan, ibu bisa menggunakan ini untuk keluarganya, potensi yang pertama namanya sabar. Yang kedua, ada satu potensi perempuan yang luar biasa yang tidak dimiliki laki-laki. Andai laki-laki punya, maka laki-laki hanya punya setengahnya atau bahkan seperempat yang dimiliki perempuan. Yang kedua namanya sayang. Kalau saya nanya ke jamaah, tak usah dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Jangan stres, pas saya tanya, pura-pura menunduk aja, nanti saya jawab sendiri. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sayang. Kenapa perempuan itu sayang? Karena dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki, ada satu di antara anggota badannya ini diciptakan Allah dari sifat sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sayang, Rahim sayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bahasa kampung kita, bahasa Melayu, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kasih itu artinya apa, Mak? Kasih itu ya kasih. Kalau sayang, sayang itu sayang. Apa beda kasih sama sayang? Pokoknya tak usah banyak tanya, nanti masuk neraka, kata Ustaz. Rahman itu sayang, Rahim itu sayang juga, karena asalnya dari kata rahmah, kasih dan sayang. Apa bedanya? Rahman semuanya dapat. Yang kafir dapat apa tak dapat? Dapat. Seandainya yang kafir tak dapat, matilah Israel tuh. Israel menghantam Palestina, masih hidup sekarang. Itu karena Rahman. Tapi kalau Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Maka bunyi ayatnya Ghafurur Rahim. Tak ada Ghafurun Rahman, karena ampunan Allah hanya untuk orang yang beriman. Dalam badan ibu ada satu benda yang diciptakan Allah dari Rahman. Apa dia? Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim aku ciptakan dari Asmaul Husna. Dalam badan saya ini tak ada rahim. Kalau ada rahim, saya pun cemas. Tapi dalam badan ibu ada satu makhluk yang diciptakan Allah dari Rahman, namanya Rahim. Itulah dia, maaf cakap kata orang Melayu, tempat janin dalam perut. Kenapa dulu saya waktu masih kecil kan berpikir, kenapa lah ibu-ibu tuh bisa mengandung dan anak tuh matanya tak pedas kena sambal belacan di dalam. Kan berpikir kita tuh. Itu saya dari kecilnya berpikir, selalu saya berpikir. Dibawa emak saya menjenguk anak baru lahir. Bawanya menjenguk baru lahir. Jadi umur saya sekitar, kita ini paling kuat mengingat umur 5 tahun. Yang sebelum itu kita tak ingat. Ingat saya, adik saya masih kecil, bawanya ada anak kecil, saya tanya, "Mak, dari mana anak kecil ini datang?" Mak saya ini menjawab spontan, ada bidan beranak di situ. Anak ini dikasih sama Wak nih, katanya. Mak. Tapi saya pikir tak masuk akal. Begitu juga waktu jalan menengok lembu, ada anak lembu. Saya tanya, "Mak, ini anak lembu ini dari mana dia keluar?" Mak saya ini tak pernah mati langkah. Dari matanya, katanya. Macam mana keluar dari mata?
Begitu juga saya berpikir, macam mana anak-anak itu di dalam kok tak pedas matanya kena sambal belacan. Jadi kalau ada anak ibu bertanya, bersyukurlah ibu, berarti anak itu berpikir. Jadi saya ini memang dari kecil udah cerdas memang, berpikir sih. Jadi kalau ada anak ibu diam aja. Sekali bertanya, nasi mana mak? Berpikir. Selalu bertanya. Jadi di rumah, di dapur di belakang ada itik. Telur itik ini dierami ayam. Ayam mengerami telur itik, menetas tadi. Lama saya tengok, kenapa itik ini emaknya ayam, kenapa ayam ini anaknya itik? Dia tanya sama saya, mak, kenapa ayam ini anaknya ini, emak dia ini kemana? Itu lama mak saya menjawab. Rupanya kenapa anak itu di dalam tak pedas biji matanya kena sambal belacan? Karena ada yang melindungi dia macam balon, namanya rahim. Maka bukan hanya benda di dalam, kasih sayang ibu itu luar biasa. Makanya betul kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Sayang saudara itu ada berada, ada dia, ada kita, baru sedap bersaudara. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, asal nampak lampu merah berhenti dia. Saya pun berani cakap gini karena tak banyak bapak-bapak. Oh, ada juga orang tuh di atas itu. Maaf ibu yang dimuliakan Allah. Sayangnya ibu nih Allah tak bisa dibayangkan macam mana sayangnya ibu. Kata mak saya cerita, setiap anak yang lahir tuh, kata dia, sebesar buah keras, taiknya itu dimakan omaknya gitu. Tahu ibu buah keras? Buah keras, kulitnya keras kan? Untuk menggol, buah apa namanya? Buah pala, buah kemiri. Buah kemiri, buah pala, buah keras. Kenapa dibilang buah keras? Karena kulitnya macam kulit kelapa, dipukul pakai gilingan batu, gilingan baru pecah. Jadi setiap anak itu sebesar buah keras, maaf cakap, tai anak itu dimakan oleh emak. Kenapa begitu? Dia sedang makan, anak itu menangis, dicebokkannya, habis itu dilanjutkan lagi. Jadi sedikit banyak, berapa tahun dia menjaga anak itu? Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau di total yang tipis-tipis, sebesar biji buah keras, makan. Begitulah sayangnya. Tanyalah bapak-bapak itu dan ibu nanti pulang ke rumah tanya, anak kita ini bang, berapa kali kau cebokkan nya? Berapa kali kau gantikan pempesnya? Berapa kali malam kau bangun mengisikan dodot minuman air susunya? Ustadz berapa? Tak usah aku ceritakan. Maka sayang ibu ini luar biasa. Maka sayangnya ini, kalau dipakaikannya sayang ini kepada anaknya, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh. Tapi sayangnya ini, ini macam pisau dua juga. Sayang nih bisa ke bawah, tapi juga bisa ke atas. Kalau sampai sayangnya itu salah alamat, terjadilah kiamat. Sayang perempuan ini bisa salah alamat. Kemana? Jadi pelakor dia. Kenapa? Karena sayangnya tidak diikat. Pengikatnya adalah iman. Perempuan kalau kurang perhatian suaminya, kurang perhatian kepala rumah tangga, kurang dapatnya kasih sayang, sayangnya tidak diikat dengan tali agama, maka sayangnya bisa nyasar. Itulah berita yang kita baca beberapa hari ini. Istri berselingkuh karena suami tugas luar kota. Itu gara-gara apa itu? Berawal dari kenal, lama-lama curhat, muncul rasa sayang,
terjadilah apa yang terjadi. Waspadalah, karena setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Saya tidak pernah kontak langsung dengan jamaah sampai hari. Kenapa? Karena saya takut jamaah jatuh sayang. Ustadz ini pede kali dia. Bacalah komen-komen di YouTube dan Instagram itu. Oh, Ustadz baca juga komennya. Saya baca. Masa Ustadz ingat semua? Saya tak ingat semua, tapi beberapa komen itu saya ingat. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Perempuan, kalau sering dia dengar, sering dia tengok, sering dia perhatikan, maka berubah menjadi sayang. Wahai ustadz-ustadz, wahai moderator, wahai motivator, wahai direktur, wahai pimpinan kantor, wahai orang-orang yang tempat perempuan mencurahkan keluh kesahnya, jangan kalian eksploitasi rasa sayang perempuan. Jadi kalau orang mau bertanya sama Ustadz Somad melalui tim, sampai itu ke Ustadz, beberapa sampai, beberapa ada juga yang tak sampai. Tadi sebelum kemari orang tanya ke Ustazah Fatimah, Ustazah tolong tanyakan ke Ustadz, Ustazah tolong tanyakan ke Ustadz. Saya jawab ke dia, dikirimkannya ke jamaah. Untuk apa? Menjaga perasaan. Yang Ustadz jaga perasaan siapa? Perasaan saya. Emangnya saya ini malaikat? Saling menjaga. Maka perempuan yang punya satu potensi yang luar biasa bernama rahmah, sayang, sayangnya itu habiskan untuk anak sehingga tak tersisa untuk yang lain. Habiskan untuk anak. Buat gambar di dompet itu gambar anak. Buat gambar di desktop, laptop, di halaman depan begitu dibuka langsung nampak anak. Langsung. Ustadz gambar apa? Tak ada. Kenapa Ustadz tak buat gambar istri? Handphone saya ini tak selamanya di tangan saya. Kadang di beberapa kalau saya pergi saya kasih ke tim. Kalau saya buat gambar bini saya ditengok tim. Bini Ustadz. Paham? Ini perlu saya jelaskan. Jangan ada dusta di antara kita. Tapi kalau yang tak dipegang orang di dompet, itu tetap ada gambar. Gambar siapa bos? Gambar mak saya. Habiskan sayangmu untuk orang yang memang wajib kau sayangi. Sehingga nanti kalau ada yang menggombal merayumu di kantor, di jalan, bilang sama dia, diam kau buaya darat. Buaya, kalau dia di muara, kalau dia di sungai, kalau dia di laut, kalau dia di air, dia ganas. Begitu nampaknya orang terkamnya langsung. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, dia menjadi lembut sekali. Hai sayang. Perempuan pula kalau udah dapat perhatian, merasa lebih diperhatikan di kantor, merasa atasannya lebih memperhatikan. Laki tak pernah bawa makan, atasan tiap siang bawa makan. Laki tak pernah bawa jalan-jalan, atasan bawa jalan keluar kota. Maka ketahuilah dia adalah buaya. Waspadalah. Jangan sampai sayangmu tidak diikat dengan ikatan iman. Karena kalian punya potensi yang luar biasa. Habiskan sayang ibu untuk anak. Habiskan sayang ibu untuk anak perempuan. Kenapa kau tak berbaju kurung? Nah, sayang, sayang, sayang. Sayang di dunia, sayang itu yang membawa dia ke surga nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama sabar. Sabar. Yang kedua sayang. Yang ketiga, ini sifat perempuan, sosial. Jadi judul kajian kita siang ini adalah S3. Sabar,
sayang sosial. Laki-laki dia bisa hari libur Sabtu Ahad di kamar sendirian, dari pagi siang malam, pagi siang malam, bisa. Perempuan tak bisa, karena perempuan adalah makhluk sosial. Maka dikenal dia dengan itu, ibu-ibu apa tuh? Sosialita. Dia bersosial. Kalau udah berjumpa dia, Ustaz tahu dari mana? Saya dapat videonya dikirim orang. Ada yang waktu masih muda, ada yang udah agak tua, ada yang tua sekali. Ibu dapat juga? Kalau belum nanti saya kirim. Karena perempuan adalah makhluk sosial. Karena perempuan makhluk sosial, maka sekarang orang mencari perempuan. Orang mau jual mobil, yang dicarinya perempuan. Orang mau jual rantang, yang dicarinya perempuan. Ini caleg-caleg, yang dicarinya. Karena kalau sudah jumpa perempuan, perempuan akan mengajak suaminya, perempuan akan mengajak anaknya, perempuan akan mengajak menantunya, perempuan akan mengajak adiknya, perempuan akan. Dan perempuan kalau sudah mengajak, dia tak berhenti. Maka saya kalau disuruh ceramah, Ustadz ceramah ke 100 laki-laki dengan 100 perempuan, Ustadz pilih mana? Saya ceramah ke 100 perempuan. Apa alasannya? Karena perempuan makhluk sosial. Kalau saya ceramah ke 100 laki-laki, yang mendengar 50, yang 50 lagi. Dari yang 50 itu, yang ingat tinggal 20. Dari yang 20 itu, yang mampu menyampaikan ke bininya tinggal 10. Dari yang 10 itu, yang diikuti oleh istrinya tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah ke 100 perempuan, pulang dia ke rumah, disampaikannya ke suaminya jadi 200. Disampaikannya ke anaknya jadi 300. Disampaikannya ke menantunya jadi 400. Disampaikannya ke cucunya jadi 500. Dan semua ikut dia, karena diancamnya, kalau kalian tak ikut, awas kalian. Yang paling ditakutkan sekarang, paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp mak-mak garis keras. Ini yang saya cakapkan, ini betul apa salah? Kalau udah betul kata ibu-ibu, betul itu semua. Yang terjadi di negeri ini sekarang adalah pertarungan emak-emak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka perempuan makhluk sosial, kalau dia optimalkan peran sosialnya ini, anaknya akan selamat. Kenapa? Waktu di sekolah dia jumpa gurunya. Bu guru, gimana anak saya ini? Anak ibu ini di kelas Masya Allah nakalnya. Maka diajar. Di pasar dia bertanya sama orang, berapa harga tempe tahu ini bu? Harganya sekian. Kemarin anak ibu yang ikut ini kemana? Anak saya sekarang sedang di pesantren. Pesantren mana? Pesantren sana. Inilah bu, tapi anak saya ini sudah 2 bulan tak bisa bayar uang sekolah, terancam tak masuk kelas. Akhirnya ibu ini bawa pulang berita ke musola, dikumpulkannya penggalangan dana. Semua pengajian, majelis taklim, masjid-masjid besar, itu peran serta perempuan. Kalau ada pejabat, gubernur, wali kota peduli kepada masjid, peduli kepada orang yatim, peduli kepada dakwah, saya selalu nanya, Bapak, biasanya 2 yang mempengaruhi dia. Yang pertama emaknya, yang kedua istri. Saya sudah lama berdakwah, jauh berjalan, banyak ditengok, lama hidup, banyak dirasa. Selama perjalanan saya, kalau saya tengok ada gubernur, bupati, maka saya pasti 2 nih. Kalau tak emaknya, istrinya. Pernah saya diundang sama menteri, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta. Dari Jakarta dijemput pakai mobil mewah sampai ke rumah. Saya penasaran, pas jumpa bapak ini biasa aja. Tapi saya tak nanya, tak pernah saya tanya, siapa sebenarnya di antara kalian yang saya diam aja. Sampai di rumahnya baru ketahuan. Istri saya inilah yang nonton ceramah Ustaz pagi, petang, siang, malam.
Dia minta supaya saya mendatangkan ustadz ke rumah saya. Oh, kalau tak ada bininya? Coba kalau bininya hobi penyanyi dangdut. Jadi di balik laki-laki yang hebat, maka sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang bejat, ada mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot, dan herannya kebanyakan hantu itu perempuan. Mak lampir perempuan, sundel bolong perempuan, nyi blorong perempuan, suster ngesot perempuan. Itu yang belum hijrah. Alhamdulillah beberapa hantu sudah hijrah. Namanya hantu syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dikasih waktu 1 jam. Ustaz sampaikan ini 60 menit. Saya mulai tadi jam 4, sekarang sudah jam 5. Begitulah sabarnya perempuan. Begitulah sayangnya perempuan. Dan begitulah semangat sosialnya perempuan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu terwujud acara itu karena perempuan. Tengoklah di masjid-masjid yang mengusulkan, yang angkat tangan perempuan. Pak Ketua Masjid, kenapa masjid kita belum juga buat Isra Mi'raj Maulid Nabi? Lalu pengurus pun mengatakan, kita sebetulnya mau buat, tapi kas masjid kita sedang minim. Kami yang iuran, karena yang megang duit kami, walaupun laki kami yang kerja. Akhirnya mereka iuran. Dan di beberapa masjid yang berkuasa di situ adalah perempuan. Itu muazin tak berani komat, sampai ada perempuan merintah dari belakang, komat, komat. Kira-kira cakap saya ini betul apa tak betul? Ini fakta nyata semua, Besti. Jadi perempuan ini luar biasa. Makanya di zaman Nabi SAW, perempuan minta satu majlis khusus kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, buatkan kami satu majlis khusus perempuan, karena mereka bersemangat. Jadi kalau dikatakan Islam ini tidak menghormati perempuan, Aisyah perempuan, Khadijah perempuan, Asma perempuan, Maryam perempuan, Yohanes ibunya Nabi Musa perempuan. Perempuanlah pokoknya. Maka dikatakan An-Nisa perempuan, Imadul Bilad, tiang negeri ini adalah perempuan. Kalau dia didik anaknya, maka insya Allah. Tapi Pak Ustadz, suami kami, berapa banyak suami yang bertaubat hijrah karena istri? Tak terhitung jumlahnya. Saya jumpa suami saya ini, Pak Ustadz, orangnya nggak sholat, nggak puasa, preman, banyak selingkuhannya Pak Ustadz. Tapi begitu saya jumpa, orangnya sudah baik, sopan. Ustadz Somad setiap datang kemari, tinggal di rumah saya, Ustadz, mobil pakai Pak Ustadz. Gimana ceritanya Bapak tobat? Dalam bayangan saya pasti dia bilang, saya tobat karena ceramah Ustadz Somad. Rupanya tidak. Gimana ceritanya Bapak tobat? Saya tobat karena istri saya Pak Ustadz. Apa kata ibu? Waktu saya sedang mabuk, pulang bau khamar, pulang, apa kata dia? Bang, kalau abang mati nanti gimana? Sampai jam 2 malam terngiang di pikiran saya, kalau abang nanti mati gimana? Ustadz Somad ceramah 1 jam, tak masuk ke kepalanya. Ustadz Somad khutbah berapi-api di masjid, ittaqullah, tak masuk ke telinganya. Kenapa? Karena dia tidur. Tapi istrinya hanya 5 kata, nanti kalau abang mati gimana? Ternyata yang dari hati sampainya ke hati. Kalau dari mulut sampainya cuman ke
Mulut, MLM, multi level marketing. Ibu tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, tak perlu pakai tablik akbar menggelegar, tapi ibu dengan hati sampai ke hati dia. Yang suaminya belum sembahyang, belum tawat, pulang dari sini nanti malam coba. Nanti abang kalau mati cuma pas mau tidur, bang, nanti kalau abang mati. Dijawabnya, aku jadi hantu, ku takut-takuti kau. Kalau kau berlaki lagi, ku cekik lagi kau. Mudah-mudahan laki ibu yang belum taubat, taubat. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sholat, sholat. Yang belum suka baca Quran dapat hidayah. Yang udah kita doakan tak juga cepat mati. Saya sedang menguji. Waktu saya bilang dapat hidayah, amin. Waktu saya bilang udah dapat baca Quran, amin. Pas saya bilang mati, tak ada satupun yang mengaminkan. Ini membuktikan bahwa mereka punya sifat sayang. Walaupun pas di depan lakinya itu, laki macam kau nih, mati kau hari ini, aku dapat mengganti. Matilah kau maunya. Pas di depan mereka, pas di sini saya doakan, mereka semuanya adalah orang-orang yang sayang. Hai suami-suami yang belum sembahyang, ini kamera streaming. Hai suami-suami Fir'aun, suami-suami hantu. Hah? Kamera ini. Ini kamera juga, ini TikTok. Hai suami-suami, sadarlah kalian bahwa istri kalian itu sayang sama kalian. Ini banyak suami ini mengadu tertekan perasaan, darah tinggi naik, jantung koroner naik, kolesterol naik, gara-gara selalu ditelepon istri. Abang di mana? Pulang jam berapa? Gaji mana? Kunci mobil mana? Sedang di mana? Handphone passwordnya apa? Padahal kalau dapat istri begitu, itu tandanya istri sayang. Betul tak bu? Karena sayang lah itu maka ditanyanya. Dia tak mau suaminya berzina, dia tak mau suaminya selingkuh. Makanya kalau ada jamaah asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Baru saya paham, rupanya untuk store ke rumah. Jadi setiap istrinya nanya, abang sedang di mana? Sama ustadznya. Padahal entah sama-sama siapa. Abang sedang di mana? Abang di hotel syariah. Alhamdulillah. Habis itu pergi dia ke konvensional. Pak Ustadz, aku tak bisa dikontrol-kontrol gini Pak Ustadz. Masa istri saya ini macam security, nelpon saya terus, namanya pun saya buat situ security syariah. Abang di mana? Kunci mobil mana? Gaji mana? Waktu kecil dulu emak saya mengawal saya, sampai akhirnya saya nikah. Sekarang bini pula. Gara-gara dua perempuan inilah kau masuk surga. Emak menyelamatkan, istri menyelamatkan. Jadi kalau ada orang merasa azab betul hidup saya ini Pak Ustadz, istri saya ngontrol saya terus Pak Ustadz, istri saya ini mengawal saya terus Pak Ustadz. Kalau kau merasa teraniaya, terazab di dunia, insya Allah di akhirat, di kubur kau nanti tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah diazab, udah azab kali deh. Judul kajian kita petang ini namanya S3. Yang pertama sabar, yang kedua sayang, yang ketiga sosial. Dia seperti pisau bermata dua, pakai sabar ke bawah mendidik anak, hebat. Tapi kalau sabar ke mall, sabar ke pasar, sayang ke anak, sayang ke suami, bagus. Tapi kalau sampai sayang salah alamat, dunia akan kiamat. Sosial, bersosial untuk menjaga suami, bersosial untuk menjaga anak, selamat rumah tangga. Tapi kalau sosialita, sosial yang tidak sesuai aturan agama, maka kiamat sudah dekat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salatullah, salamullah ala taha
Rasulillah. Silakan diimbau untuk bergerak, waktu kita harus bergerak cepat. Silakan. Selalu.